Halo, halo semuanya. Hai, halo semuanya. Eh, halo, halo, assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Cahyani. Volunteer, salah satu volunteer dari Klinomik. Nah, hari ini adalah sesi pertama dari Cuan Lestari Talks. Di bulan Agustus ini, Klinomik ngadain ngobrol dan diskusi bareng tentang green business bareng narasumber-narasumber keren. Nah, kalau hari ini kita diskusi bareng Pak Fitrian. Nah, minggu depan juga masih ada lagi loh. Contohnya minggu depan bareng Rubah Kertas, Zero Waste Lab, terus juga ada dari Kipek. Dan minggu terakhir ada dari Blue Green. Keren-keren banget kan narasumbernya. Untuk lebih lengkapnya lagi bisa cek di IG postnya Klinomik atau bisa cek di websitenya juga. Oh iya, buat kalian yang lagi nonton ini ada kesempatan menangin voucher dari Voya Studio, salah satu media partner kita. Nah, media partner kita yang lain adalah paprikaliving.com, terus juga ada Wukir Sagara dan greeners.co. Terima kasih kepada media partner udah meramaikan acara Cuan Lestari Talks ini. Kita tunggu dulu ya narasumber kita yaitu Pak Fitrian. Oh iya, kalian kalau ada pertanyaan boleh banget nih tulis di kolom komentar ya. Nanti bisa dapetin voucher dari Voya Studio. Halo. Kita lagi nunggu narasumber yang masuk ya guys. Nah, yang baru masuk, kalian bisa banget nanya di kolom komentar ya tentang sustainable trade itu. Jangan lupa juga ya, minggu depan juga ada sesi IG Live yang lainnya. Minggu depan ada dari Rubah Kertas. Tunggu ya, narasumbernya lagi masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Sore. Sebentar, saya lagi iniin. Ya Pak. Oh ya, bisa. Alhamdulillah bisa. Nah, halo Pak. Sebelumnya kenalin dulu, saya Cahyani, salah satu volunteer dari Klinomik. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol
tentang apa sih Pak sustainable trade itu apa. Nah, sebelumnya Ya. bisa tolong perkenalan dulu Pak, siapa dan sekarang kegiatannya lagi apa? Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Semoga suara saya bisa didengar. Nama saya Fitrian Ardiansyah. Sehari-hari dipercaya menjadi Executive Chairman dari suatu organisasi nirlaba sebenarnya, tapi kita banyak fokus ke investasi dan juga support untuk sustainable trade dan juga sustainable commodities. Nanti saya akan jelaskan apa itu. Namanya IDH, kalau di internasionalnya IDH Sustainable Trade Initiative, kalau di Indonesianya menjadi Inisiatif Dagang Hijau. Jadi yang hijau-hijau lah yang kita dagangin, enggak lah. Maksudnya biar kita tahu apa yang kita fokuskan. Sebenarnya pada dasarnya kita ingin mendukung rantai pasok komoditas, baik dia kopi, kakao, madu, dan sebagainya, dalam konteks ingin memberikan nilai manfaat atau dampak positif terhadap lingkungan. Jadi hutan tetap dijaga, gambut tetap dijaga, plus juga petaninya menjadi lebih sejahtera. Sesederhana itu sih, insya Allah. Boleh diceritain sedikit gak Pak tentang ide apa? Tentang IDH itu apa? Ya. Gagasannya apa? Siap. IDH pada dasarnya kita punya misi di mana kita percaya bahwa yang disebut sustainability atau kelestarian itu tidak bisa dilakukan dengan cuma-cuma, pertama. Jadi harus ada investasi yang masuk. Karena kan bagaimana kita bisa menanggulangi kemiskinan kalau nggak ada investasi masuk untuk mensupport petani, mensupport rekan-rekan kita yang memang masih membutuhkan bantuan. Kemudian kita juga percaya bahwa apapun yang kita lakukan ini harus ada intervensi dari sistem ekonomi yang ada, terutama sistem ekonomi kita kan sekarang ekonomi pasar. Jadi bagaimana pasar juga yang dulunya dituduh menjadi pelaku atau aktor utama yang memberikan dampak lingkungan negatif atau dampak sosial negatif, kenapa enggak mereka juga, yes, they are part of the problem, tapi they can also be part of the solution. Jadi mereka juga berkontribusi untuk melakukan hal itu. Jadi secara singkatnya, sejak 4-5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu bahkan, kita ada di Indonesia mendorong bersama-sama mitra swasta kita, mitra pemerintah, untuk membantu rantai pasok, terutama petani. Ada kopi, sawit, karet, kakao, budidaya ikan, tambak, dan banyak yang lainnya dari Aceh sampai Papua. Tapi tentunya kalau teman-teman tahu kan petani kita ada jutaan ya, puluhan juta atau bahkan lebih dari itu. Nggak mungkin kita bisa mendorong ataupun membantu ataupun menghampiri mereka satu persatu. Jadi model bisnis kita adalah kita melakukan investasi bersama dengan swasta, biasanya kita 30% nilai investasi kita dan swasta 70% dari nilai total investasi. Tapi yang kita sasar adalah bagaimana mengembangkan agregator namanya, atau simpul dari petani tersebut. Nah, misalnya simpulnya bisa koperasi, bisa juga misalnya gapoktan atau gabungan kelompok tani, atau bisa usaha desa, BUMDes, dan sebagainya. Karena kalau kelembagaan petani nggak kuat, kelembagaan pekebun atau nelayan nggak kuat, susah itu poverty alleviation, dampak lingkungan juga bisa dijaga dan sebagainya. Karena kalau kelembagaan petani kuat, skala ekonominya juga bisa kita ambil. Contoh misalnya kalau cuman setengah hektar satu petani, apa sih yang bisa dilakukan misalnya. Tapi kalau setengah hektar petani ini kemudian ada 500 orang atau 500 kakak atau 1000 kakak, kan udah 1000 hektar, 500 hektar atau lebih. Nah, ini skala ekonomi bisa lebih banyak. Dan kalau memang nanti ada support ataupun kaitannya dengan pembeli misalnya, pembeli juga bisa menyasar dalam volume yang lebih luas, misalnya tonasenya lebih banyak. Nah, ini lumayan menarik dari segi minat pasar atau pelaku pasar. Jadi kita kerjasama dengan big brands, nggak tahu boleh disebutkan nggak brand-brandnya, tapi misalnya The Like of Nestle, Unilever, PepsiCo, dan sebagainya. Bahkan yang di kategori di Indonesia juga, Pipiltin, Anomali, dan sebagainya, untuk menyasar petani tersebut, membantu, tapi bukan charity. Jadi bagaimana mereka bisa berdiri di kaki mereka sendiri, tapi dapat investasi dan kemudian mengembangkan komoditasnya menjadi lebih produktif, ramah lingkungan, masuk ke pasar dan dapetin akses pembiayaan ke perbankan. Seperti itu sih yang kita ingin lakukan atau yang kita sudah lakukan. Menarik banget kan ya teman-teman IDH itu. Nah,
petani-petani gitu ya Pak. Gimana sih mungkin petani belum banyak yang tahu tentang sustainable trade ini. Gimana cara buat petani ikutan dan tahu gitu tentang sustainable trade ini? Iya, sebenarnya kita lakukan biasanya kita lewat dari sisi demand-nya terlebih dahulu. Sisi demand-nya ini penting karena jangan sampai kita mendorong atau membantu supply atau peningkatan produktivitas, tapi nggak ada yang beli gitu kan, repot. Udah singkong ditanam, udah sawit ditanam, udah kopi ditanam, tapi ternyata nggak ada yang beli. Nah ini yang kita lakukan biasanya dari segi demand. Sebenarnya demand itu menyasar seperti apa sih? Demand ini direpresentasikan dari tadi brand tadi yang memang punya volume besar atau startup atau pembeli-pembeli yang memang ingin melihat misalnya kalau kopi ada single origin dari mana, kakao misalnya atau coklat ada rasa dari mana, flavornya misalnya dari Papua, dari Aceh dan sebagainya. Nah, setelah kita tahu kan mereka pengen atau inginnya volumenya seperti apa dan kualitasnya seperti apa dan requirement atau prasyarat apa aja yang diminta. Misalnya prasyarat lingkungan, apakah harus ada standar sertifikasi tertentu dan sebagainya. Nah, setelah itu kita baru tahu, oke, untuk melakukan itu berapa luasan atau berapa klaster petani yang kita harus sasar. Nah, setelah itu kita sambungkan atau hubungkan fasilitasi misalnya dengan pemerintahan provinsi, kabupaten, atau kementerian terkait, atau kelompok-kelompok tani yang memang sudah jadi mitra kita. Disitulah kita bisa langsung lihat. Tapi juga bisa dilakukan misalnya lewat petani itu sendiri. Contoh, 4 tahun yang lalu ada 76.000 hektar nih ya, saya jelaskan, suatu kawasan pedesaan yang mayoritasnya masih hutan di Kuburaya, Kabupaten Kuburaya di Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat, ini mendapatkan izin untuk mengelola hutan mereka menjadi hutan desa. Tentunya ketika mereka mendapatkan izin, ditantang oleh pemerintah lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ayo loh, saya kasih izin ini, tapi jangan sampai kemudian hutannya jadi rusak gitu kan. Nah, kemudian teman-teman hutan desa di sana lewat salah satu mitranya yaitu Sampan Kalimantan melakukan upaya meraih atau mencari kita, berdiskusi dengan kita, apa sih opsi-opsinya gitu kan, petani-petani mereka atau dampingan mereka bisa melakukan apa, tapi tanpa merusak hutan yang ada di sana. Di sana ada hutan mangrove atau bakau, ada hutan gambut, ada hutan mineral dan sebagainya. Nah, kita lihat, kita lakukan studi dengan teman-teman Sampan, kita scoping, identifikasi komoditasnya apa, petaninya lembaga seperti apa, mereka punya LMHD, Lembaga Masyarakat Hutan Desa, tapi kemudian kita juga dorong dengan Sampan, harus ada lembaga bisnisnya. Nah, lembaga bisnisnya kita develop atau kita kembangkan, dan juga kredit unionnya, karena mereka harus juga punya pengalaman untuk simpan pinjam, mengatur keuangan, dan sebagainya. Setelah itu, kita kaitkan dengan identifikasi potensi dan pasar dari komoditas yang ada. Ada madu, ada kepiting, ada kemudian ikan, ada nipah, ada kelapa, dan sebagainya. Nah, setelah mereka lumayan berhasil, sampai yang berlanjut, kita kemudian hubungkan dengan BLU, Badan Layanan Umum, KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan mereka melihat ini sangat interest ya, sangat tertarik, dan akhirnya memberikan pembiayaan soft loan sekitar 16 miliar bagi petani. Dan ini lumayan punya presiden lumayan bagus ya, karena jarang-jarang kan kelompok petani mendapatkan pinjaman yang lumayan besar, sehingga ada nilai kepercayaan tinggi. Jadi sebenarnya bisa, kalau tadi, maaf ya jawabannya panjang, biasanya kita link dengan demand atau brand, dan juga link dengan atau kaitkan dengan siapapun petani yang memang ingin, atau kelompok petani yang ingin, tanda kutip, quote unquote, ingin mendapatkan support atau melihat ada perubahan atau opsi perubahan dari apa yang mereka lakukan selama ini. Bisa hubungi kita atau mitra-mitra kita di lapangan juga. Nah, pasti kan dari berbagai macam sektor pertanian ini kan ada kendalanya, Pak. Gimana IDH nih bisa menutupin kendala-kendala ini karena berbagai dari berbagai kendalanya banyak ya, banyaknya pakai U-nya panjang, banyak gitu kan. Dalam konteks begini, kendala pertama tentunya kelompok atau kelembagaan petani. Seperti saya bilang tadi, banyak orang melihat kalau saya investasi ke petani, kalau saya bergabung atau mendukung petani itu resiko. Kalau satu persatu kan terlalu banyak tuh. Nah, kalau di-clusterin atau digabungkan, tentunya bagus, tapi harus ada yang manage gitu kan. Bedanya dengan perusahaan yang punya
lumayan skill untuk secara profesional memanage atau mengelola kan, kalau petani dan sebagainya biasanya agak lebih berat karena background pendidikan, karena pengalaman sebelumnya dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita sasar pertama, bagaimana mendorong atau mendukung penguatan, atau kalaupun belum ada ya kita bangun kelembagaan petani dan kemudian penguatannya secara profesional. Kemudian kita install misalnya internal control sistem bagaimana mereka bisa memanage keuangannya dengan lebih baik, apa saja mereka dapatkan setelah mereka jual hasilnya, apa yang mereka investasikan dan sebagainya. Kelembagaan itu penting. Biasanya tantangan berikutnya adalah legalitas lahan. Banyak sekali petani kita di Jawa maupun di luar Jawa itu lahannya nggak punya sertifikasi. Gimana mereka bisa mengelola lahannya dengan baik, apalagi kita ngomongin sustainability ke depan agak susah. Nah, itu yang kita juga dorong dengan mitra-mitra di lapangan dan pemerintah daerah untuk akselerasi atau percepatan legalitas lahan. Yang berikutnya yang lebih lumayan teknis, pengembangan produktivitas dari komoditas yang ada, karena rata-rata komoditas kita atau perkebunan pertanian itu nilai atau average-nya itu sangat-sangat rendah dibanding saingan-saingan kita di negara-negara tetangga. Kopi misalnya Robusta, kita tuh sekitar 750 kg per hektar. Sedangkan di Vietnam udah 2, 3, atau 4 ton per hektar. Bayangin jauh sekali. Jadi harus ada dukungan untuk mereka meningkatkan nilai produktivitasnya. Berikutnya kayak misalnya Arabica 350 kg per hektar. Jadi sawit ada cuma 1 sampai 2 ton per hektar petani Indonesia, di tempat-tempat lain udah 4 sampai 5 ton per hektar. Nah, apa yang bisa dilakukan? Mereka tentunya perlu bantuan bibit dan benih yang baik, mereka perlu bantuan bahan tanam, pupuk yang baik, dan sebagainya. Ini sebelum kita bicara mengenai requirement lain seperti requirement sustainability. Jangan membakar, jangan kemudian menebang gambut atau menebang hutan dan sebagainya. Ini tentunya perlu banyak training dan perlu banyak pendampingan dan sebagainya. Ini yang semuanya itu kita masukkan yang kita sebut tadi investasi intervensi ke petani. Nah, investasi intervensi ini kalau total nilainya X juta rupiah atau miliar rupiah, itu yang kita sama-sama kontribusikan, 30% dari kami, 70% dari pihak swasta atau siapapun yang ingin berinvestasi. Tentunya kalau swasta ingin dapat profit balik, bisa jadi nantinya, ataupun dapat impact-nya atau dampaknya. Seperti itu. Gitu ya, Pak. Oh iya, ingetin lagi ya buat teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa banget nanya di kolom komentar. Nanti yang dipilih salah satu pemenang yang buat dapat voucher dari siapin pertanyaannya ya. Oh iya Pak. Ya. Kan mungkin ada lagi nonton yang mau usaha yang kedengeran Pak suara saya? Baru kedengeran sekarang. Mungkin ada nih sebagian dari yang nonton, ada yang mau memulai usaha tentang sustainable trade ini. Ada apa sih acuan atau bisnis modulnya dalam membangun usaha yang berkelanjutan ini? Ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, terutama kalau kita nih banyak orang kota kan ya. Orang-orang yang mungkin masih agak jauh dari sisi hulunya atau sisi produksinya. Kita harus lihat dulu misalnya apa sih yang disasar oleh konsumen. Ini penting karena jangan sampai kemudian udah ada tuh yang memproduksi A, B, C untuk menyasar konsumen tersebut. Bukan berarti nggak boleh masuk, tapi nanti akan lebih berat. Berikutnya, berapa banyak yang kita ingin cover dalam konteks volume, tonase atau apapun, dan dengan value atau nilai seperti apa. Setelah kita tahu, sebelum semua itu kita juga harus memilih komoditasnya kan. Nah, untuk produk-produk tertentu komoditasnya straightforward, kalau kopi ya kopi aja gitu kan. Kalau coklat bisa jadi coklat dan gabungan beberapa rempah-rempah dan sebagainya. Kalau misalnya dia produknya adalah let's say makanan seperti roti, makanan yang lain, tentunya pasokannya akan kombinasi dari berbagai komoditas atau berbagai produk pertanian atau perkebunan. Bisa dia ada minyak kelapa, minyak sawitnya, bisa dia ada berasnya, bisa ada jagungnya, bisa ada buahnya dan sebagainya. Itu juga harus dipikirkan, kompleksitasnya menjadi nambah kan. Nah, ini yang harus sama-sama lihat. Tapi setelah itu kita tahu, kita sasar, oke, kita mau seperti apa sih? Tentunya sebagai bisnis harus ada profit. Nah, profit itu bisa dihasilkan ada dua hal kalau saya lihat sih. Apakah lihat dari tonasenya banyak,
atau dari value yang dihasilkan. Misalnya kecil tapi niche gitu kan, tertentu. Kalau teman-teman lihat salah satu mitra kita misalnya Pipiltin yang ada di Grand Indonesia, ada misalnya mereka coklat single origin gitu kan, mereka membantu bersama-sama kita untuk misalnya coklat Kansiki dari Papua Barat. Saya ada nggak ya, saya coba tampilin di sini. Oh ada ini nih, ini contohnya nih. Atau teman-teman bisa lihat nggak? Kalau ada teman-teman Pipiltin di sini yang nonton, mohon maaf saya coba buat ini sebagai contoh aja, bukannya mau iklan. Nah ini coklat dari Pipiltin, ini coklat 72% single origin dari Papua Barat. Pada dasarnya kita sama-sama ingin, ini kalau ngelihat siapa aja yang berkontribusi, ini tanda tangan kita semua, ada Pipiltin, ada UK government, ada IDH, ada pemerintah Papua Barat. Jadi pada dasarnya kita, kalau dari kita kan ngelihatnya dampak, ingin melihat bagaimana petani atau masyarakat di Papua Barat ini bisa lebih sejahtera, tapi juga kalau dilihat ini ada burung cendrawasihnya, itu melambangkan ekosistemnya tetap dijaga. Tapi juga tentunya produknya harus punya kualitas, makanya kita gandeng mitra yang memang punya sasaran market tertentu yang memang menyasar kualitas tersebut. Nah, teman-teman seperti Pipiltin, Anomali, atau apapun ini, mereka tahu kemudian melihat, oke, sasarannya di mana, konsumen mereka, requirement-nya apa, sustainability requirement-nya, dan juga produktivitas dan juga kualitas requirement-nya seperti apa. Nah, itu kemudian dikembangkan menjadi satu bisnis model, dan kemudian bekerjasama dengan organisasi seperti kami untuk reach out ke petani atau daerah pasokan yang kita sama-sama kehendaki. Bisa di Papua, bisa di Aceh, bisa di Jawa, bisa di Kalimantan, bisa di Sulawesi, di Bali, atau dimanapun. Jadi emang harus dilihat secara, nggak bisa ujuk-ujuk, wah saya ingin jadi pengusaha kopi, buka kafe. Ya kalau kayak gitu, mungkin bukan isunya, bukan sustainable trade, tapi itu trade biasa. Kalau sustainable trade, kita lihat, oke, saya mau buka kafe saya hanya misalnya menyasar produk-produk yang memang lestari atau ramah lingkungan, requirement seperti ini, saya bisa invest, tapi saya harus melihat jangka panjang, yang kemudian investasi saya bukan hanya menguntungkan saya pribadi atau kafe saya atau produk saya, tapi juga menguntungkan petani. Jadi ada kemudian lebih detail sih kombinasi-kombinasi arrangementnya, tapi bisa kok dilakukan. Jadi sebelum membuat bisnis yang lihat agak putus-putus. Iya, ada pertanyaan nih, Pak, dari Raditya Yoga. Apakah IDH hanya di sektor pertanian atau pangan aja, Pak? Enggak sih, kita ada beberapa fokus di beberapa sektor atau di beberapa komunitas. Cuman memang petani atau gini, kondisi masyarakat miskin Indonesia kan lebih banyak memang di desa atau di wilayah-wilayah yang lumayan jauh, dan rata-rata mereka bergantung dari sektor pertanian atau perkebunan. Makanya itu kenapa kita fokus. Tapi juga ada nelayan ataupun petani atau petambak yang melakukan budidaya perikanan seperti di Banyuwangi. Kita kerjasama dengan petambak udang seperti di Kalimantan Barat, dengan kepiting misalnya, dan di tempat lain rempah-rempah dan sebagainya. Jadi nggak semuanya pertanian, tapi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan juga perikanan. Saya tadi lihat di partisipan sini ada Kak Jenny Kara, itu beliau salah satu duta komoditas kita di Papua Barat. Itu salah satu juga yang bisa menyuarakan nantinya kalau misalnya ditanya bagaimana kita mencoba mendorong sama-sama komoditas yang lestari, juga bagaimana dampak lingkungan dan masyarakatnya bisa sama-sama didukung. Tapi memang ini perjalanan panjang sih, perjalanan panjang. Oke, Pak. Nah, kalian ada pertanyaan lagi, boleh ya ditulis di kolom komentar. Ya Pak, tentang tadi kan pembinaan dalam petani yang lebih diperhatiin tuh aspek lingkungan yang seperti apa sih Pak dalam membina petani? Aspek lingkungannya ada beberapa hal. Tentunya sekali lagi tergantung dari kebutuhan atau permintaan pasar.
Jadi ada beberapa produk yang sangat-sangat diminta untuk mempunyai dampak atau mempunyai requirement yang misalnya tidak membuka hutan atau tidak membakar hutan dan lahan. Biasanya yang lagi disasar-sasar itu seperti sawit, komoditas seperti kayu, pabrik-pabrik pulp dan kertas dan sebagainya. Nah, ini kita kerjasama sama mereka-mereka. Jadi bukan hanya petani, tapi juga perusahaan untuk gimana nih, apapun yang mereka lakukan, produktivitas dan profit mereka tidak sampai merusak hutan dan sebagainya. Tapi juga ada beberapa komoditas lain atau produk lain yang sasarannya misalnya kualitas air, sasarannya misalnya tadi udang gitu kan, karena mereka banyak memberikan pakan yang nutriennya lumayan tinggi dan akhirnya karena spillover nutriennya menyebabkan kualitas air yang ada di sekitarnya menjadi lebih buruk misalnya, itu juga disasar. Jadi karena itu mendorong penyakit ke ekosistem sekitarnya. Nah, ini hal-hal yang kita lihat juga. Tergantung sih memang ada beberapa standar, ada beberapa requirement yang secara spesifik menyebutkan prioritasnya, tapi juga ada beberapa standar yang lumayan umum bahwa kualitas lingkungan harus dijaga, tidak ada kebakaran, tidak ada deforestasi, tidak ada pencemaran ke air ataupun ke udara dan sebagainya. Oke, Pak. Dan juga kalau buat yang kita yang seperti saya atau teman-teman yang sebagai bukan sebagai pelaku usahanya, gimana sih Pak bedain antara sustainable yang perdagangan yang sustainable dengan yang enggak? Kan banyak tuh yang cuma bilangnya sustainable tapi sebenarnya enggak menjalankan apa yang seharusnya. Ya, ini saya bisa katakan susah-susah gampang ya, terutama di Indonesia. Karena kalau kita bergerak ke Singapura atau ke Australia yang negara-negara sedikit lebih maju mungkin, itu ada requirement untuk produk-produknya itu secara transparan menginformasikan produk mereka itu dihasilkan secara sustainable atau enggak, berdasarkan misalnya standar-standar tertentu atau standar dari pemerintahnya. Jadi misalnya kalau kayu misalnya ada FSC, ada logo FSC-nya gitu kan, Forest Stewardship Council. Kalau misalnya sawit ada RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, atau kalau teh atau kopi ada Rainforest Alliance dan sebagainya. Itu kalau produknya misalnya ada standarnya atau logonya seperti itu bisa kita lihat. Tapi di Indonesia mungkin nggak semuanya, bahkan mungkin cuma sedikit yang menonjolkan logo itu. Yang bisa kita lakukan sekarang memang ini agak sedikit kerja keras ya. Kerja kerasnya adalah pertama kita lihat produknya, kita baca misalnya di sisi konten di belakangnya ya, di produknya. Di situ bisa kelihatan misalnya mereka produk ini melakukan apa saja. Biasanya klaim-klaim yang ada di Indonesia, apakah mereka single origin, apakah mereka membantu petani tertentu, ataukah mereka membantu kelompok hutan atau desa dan sebagainya. Nah, kalau percaya silahkan beli. Kalau enggak, misalnya kita Google atau kita lihat lagi, dicari di internet apakah benar, atau kalau ada kita tanya ke lembaga-lembaga seperti kami. Tadi mungkin ada pertanyaan IDH apa itu gitu kan. Di awal saya sebutkan tadi IDH itu Inisiatif Dagang Hijau. Kita kerjasama dengan beberapa mitra, terutama swasta, untuk sama-sama melakukan investasi untuk memastikan komoditas ataupun rantai pasok yang ada di Indonesia dalam mengembangkan komoditasnya menjadi lebih lestari, lebih hijau, lebih ramah lingkungan, dan juga lebih bermanfaat sosial kepada petani dan masyarakat sekitar. Jadi seperti itu. Jadi memang agak sedikit lebih menantang sih di Indonesia. Tapi kalau teman-teman yang masih muda mungkin mikirnya kayak gini aja, kita kayak treasure hunting aja. Kita misalnya ke supermarket atau pasar swalayan, kita lihat, ini ada yang klaim seperti itu, kita coba di Google atau kita buktikan benar nggak sih mereka melakukan itu. Terus kita bertanya. Saya pikir menarik nih kalau misalnya teman-teman Klinomik mengadakan semacam sayembara gitu kan, atau lomba, siapa yang bisa menemukan produk-produk yang ada di swalayan dan yang mengklaim atau belum mengklaim sustainable tapi punya potensi seperti itu. Mungkin kita bisa adakan lomba bareng, kali-kali kita bisa menyediakan hadiahnya bagi teman-teman misalnya, kenapa enggak gitu kan. Kan lumayan interaktif dan lumayan menantang. Iya, menarik juga ya Pak. Bisa bisa tahu orang emang dari sustainable trade atau bukan. Iya.
apakah IDH punya ada daftar referensi pemasok atau produsen yang yang sustainable yang bisa Cleanable ajak untuk gabung atau kerjasama? Boleh aja, ada kok. Kita tuh punya daftar mitra, kita publikasikan juga secara transparan di website kita www.idhtrade.org, jadi idhtrade.org. Itu bisa dilihat biasanya di kolom paling bawahnya tuh partners gitu kan. Nah, itu bisa dilihat. Partnersnya rata-rata mungkin bukan brand produknya ya, tapi lebih ke arah companies ya, misalnya yang kalau gede-gede kan kayak Unilever, Nestle dan sebagainya. Produknya tentunya banyak ya di pasaran berbeda-beda. Itu bisa kita lihat. Tapi sekali lagi yang kita karena range sustainability itu kan banyak ya, ada yang fokus misalnya untuk fair trade, ada yang fokus misalnya untuk kalau misalnya perikanan no dolphin gitu kan, ada yang fokus misalnya RSPO untuk Renewable Sustainable Palm Oil. Jadi memang produknya bermacam-macam karena range sustainability itu dari A sampai Z ada. Jadi kalau kita sih ngelihatnya cuma 3 hal dari IDH, kita mencoba memudahkan ini. Pertama, perusahaan atau mitra kita tuh harus punya komitmen dan juga udah dibuktikan di lapangan mendorong yang kita sebut peningkatan produktivitas. Tanpa ada peningkatan produktivitas, susah itu adanya perbaikan di sisi rantai pasok baik petani maupun konsesi, nggak ada profit lah di situ. Nah, berikutnya adalah P yang kedua adalah proteksi atau pelindungan lingkungan atau pelindungan hutan dan gambut. Ini juga harus kita buktikan dan kita sama-sama prototip ini kita investasikan bareng dengan perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah I, jadi ada PPI ya, inklusi. Inklusi itu merepresentasikan bagaimana komitmen perusahaan atau komitmen mitra bersama kita itu mencakup smallholders atau petani kecil dan juga masyarakat desa dalam konteks komitmen dan juga intervensi atau investasi di rantai pasok mereka. Jadi berapa jumlahnya, apa yang sudah dilakukan, apa aja yang sudah dikerjakan, seperti itu. Oke, Pak. Saya mau mengingatkan lagi para teman-teman kalau ada yang mau nanya, silakan bisa di kolom komentar ya. Pak, ada pertanyaan baru nih Pak dari Umaratik. Pak, bagaimana keterkaitan sustainable trade dengan green investment dan apa yang dapat milenialis lakukan agar semangat untuk ikut green investment? Oke, pertanyaannya menarik banget dan on the spot lah ya, dalam artian on the money. Jadi saya pikir gini, kita tadi misalnya membicarakan di awal, saya ulang untuk lebih jelasnya. Jadi kita nggak mungkin membantu atau mencakup petani satu persatu karena ada jutaan petani. Jadi harus di-cluster dengan agregator. Dan agregator ini kita pastikan untuk sustainability atau keberlanjutannya itu link dengan 2 hal, off-takers atau pembeli, dan yang berikutnya adalah financial atau lembaga keuangan atau pihak yang menyediakan pembiayaan. Jadi kaitannya sustainable trade dan green investment itu seperti kembar siam sih sebenarnya. Tidak ada sustainable trade tanpa green investment, dan sebaliknya nggak ada green investment tanpa sustainable trade. Kenapa? Karena biasanya perbankan, kita nggak ngomongin green atau sustainable dulu nih. Perbankan, pihak-pihak lembaga keuangan itu nggak mau investasi ke petani atau siapapun kalau mereka nggak ada jaminan produknya dibeli oleh pihak pembeli. Jadi misalnya di contoh kasus di satu sektor kopi yang kita kerjakan, itu sudah ada jaminan bagi petani yang kita mitrakan atau kita bantu tadi untuk dibeli oleh brand tertentu. Nah, ketika udah ada jaminan, perbankan bilang, oh, kalau saya kasih pinjaman atau kasih bantuan atau kasih investasi di sini, berarti mereka bisa mengembalikan karena udah produknya akan dibeli oleh perusahaan tersebut. Jadi ini 3 mata rantai yang memang sangat berkaitan. Pihak pemasok, produsen, baik petani atau perusahaan, plus pihak pembeli, dan dilingkan dengan pihak financial atau investor. Nah, green investment-nya agak sedikit berbedanya dengan sustainable trade adalah, kalau sustainable trade lihatnya tadi kan kualitas, produktivitas, kemudian pelindungan lingkungan. Kalau green investment akan melihat misalnya dia bisa nggak mengembalikan ini dalam risiko yang sangat-sangat minimal. Jadi memang off-taking guarantee satu hal, tapi juga risk assessment terhadap investasi menjadi penting. Dan kita juga kemudian memblend finance kita, jadi intervensi investasi kita. Moga-moga ini nggak terlalu berat. Jadi misalnya
hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan petani dan sebagainya itu kita pastikan selesai dulu di awal. Setelah komersial baru lembaga keuangan yang lebih komersial bisa masuk. Nah, millennials apa yang bisa dilakukan? Nah, sekarang seperti juga layaknya di beberapa negara di Eropa, di Australia, di Amerika dan sebagainya, berbagai perbankan yang ada di sana juga kan masuk ke Indonesia. Mereka punya komitmen nih untuk membantu mendorong green investment yang ada, bukan hanya di sana tapi juga di Indonesia. Jadi apa yang bisa kita pastikan ya tentunya kita jadi konsumen atau nasabah mereka. Tapi kedua, ketika sudah jadi nasabah kita bisa tanya juga ke mereka apa sih sebenarnya apa saja yang mereka bisa lakukan. Nah, itu kalau lewat perbankan. Kalau lewat non perbankan, sekarang ada beberapa lembaga keuangan yang memang bisa teman-teman milenial bisa terlibat. Misalnya ada yang memang sifatnya misalnya share investment atau kalau istilah keren yang lainnya crowdfunding, tapi ada share balik nanti yang kemudian didapatkan oleh siapapun yang memberikan share tersebut atau membeli share tersebut. Jadi prototipe ini masih belum banyak di Indonesia. Tapi startup tertentu sudah mendorongnya dan ada beberapa mitra kita yang lagi kita coba kerjasamakan. Barusan tadi saya ada call dengan suatu startup yang bilang, Mas Fitrian, kita punya 10 miliar rupiah untuk petani. Tapi gimana nih ini bisa di-disburse untuk investasi ke petani dengan baik, tapi kemudian sistemnya bisa sama-sama kita jamin bisa transparan dan pengembaliannya jadi bagus. Jadi startup seperti ini mungkin membutuhkan banyak teman-teman untuk membuat investasi menjadi lebih transparan, kemudian komitmennya menjadi lebih baik, pengembaliannya lebih baik, pendampingan ke petani juga bisa, atau pendampingan ke perbankannya juga bisa dan sebagainya. Banyak yang bisa dilakukan. Kalau salah satu mitra kita yang mungkin teman-teman pernah dengar ada duit HP, ada apa, dan ini sesuatu yang bisa dilakukan juga untuk sama-sama disorot atau dikembangkan. Apakah lebih jelas apa enggak? Nanti kita bisa sama-sama ini deh, saya bisa share ke depannya ke Klinomics, opsi-opsi apa aja sih yang bisa dilakukan oleh para milenial langsung atau tidak langsung. Oke, makasih Pak. Nah mungkin Pak banyak yang mikir kan kalau sustainable trade ini profitnya tuh kurang dibandingkan perdagangan atau bisnis-bisnis lain. Gimana sih Pak cara meyakinkan orang-orang biar makin banyak mengembangkan bisnis yang hijau ini? Iya, meyakinkan orang itu memang pekerjaan gampang-gampang susah ya. Nabi aja kalau kita percaya itu membutuhkan puluhan tahun ya untuk membuat orang berubah gitu kan. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan sih sebenarnya lewat Klinomics tadi kan, dengan awareness seperti ini. Dengan juga kita ada beberapa program dengan brand-brand tertentu dan dikomunikasikan, ternyata ada produk-produk seperti ini misalnya tadi seperti Pipiltin coklat dan sebagainya. Sebenarnya banyak produk lagi yang lain di sana tapi susah ngambilnya. Itu bisa tuh kalau kita ke beberapa toko atau supermarket kan bisa kita lihat tuh banyak sekali produk-produk yang juga udah dikembangkan. Dulu mungkin sama sekali nggak ada, sekarang udah mulai bermacam-macam. Saya pikir komunikasi penting, message atau narasi ke teman-teman milenial penting. Saya sendiri nggak bisa dikategorikan milenial lagi, jadi saya juga harus dapat banyak masukan. Apa aja sih yang bisa kita lakukan sama-sama untuk meraih atau mencakup teman-teman yang ada di pasar misalnya. Kan kita semua ini konsumen juga ya. Jadi apa sih sebenarnya yang kami juga tertarik untuk mendapatkan ide dari teman-teman. Apa aja yang bisa kita lakukan sama-sama untuk meningkatkan kesadartahuan atau kesadarpahaman ini, sekaligus juga bisa terlibat gitu kan. Apakah memang harus ada sistem seperti crowdsourcing? Kalau di beberapa tempat yang kita tahu misalnya dengan kitabisa.com orang bisa investasi secara charity gitu kan. Kenapa enggak untuk investasi hijau ikut terlibat? Nah, ini yang harus kita godok sama-sama. Untuk pembelian produk misalnya juga bagaimana etalase produknya bukan hanya di toko-toko tertentu yang susah dijangkau, tapi juga bisa masuk ke digital dan sebagainya. Jadi ada platform-platform digital, ada Peduli Pangan, ada mungkin di beberapa tempat yang lainnya lagi yang kita juga kerjasamakan. Tapi memang ini masih hal yang harus terus dikembangkan. Indonesia luas, tapi opportunity atau peluangnya juga masih banyak sih. Ya, jadi kesimpulannya itu sustainable trade ini bisa berusaha sambil menjaga lingkungan juga ya Pak. Jadi, Insya Allah seperti itu. Insya Allah. Tuh saya ngelihat ada Mas Tosca Santoso itu salah satu tokohnya juga itu.
beliau mengembangkan pengelolaan kopi dengan masyarakat yang bukan hanya kopinya enak, saya udah pernah ngerasain, tapi juga berkontribusi terhadap pengembangan atau perlindungan hutan dan masyarakat atau budaya masyarakat di sana. Kalau beliau dicolek, biasanya juga bisa berkontribusi panjang lebar. Iya, buat kalau ada yang mau nanya lagi bisa langsung di kolom komentar ya. Oh, ada lagi Pak pertanyaannya. Ya. Apakah peraturan eco-label dari KLHK tahun 2019 menjadi persyaratan pemenuhan sustainable trade? Standar yang diminta pasar itu berbeda-beda. Jadi memang ada beberapa pasar yang menyaratkan beberapa standar tertentu. Kalau misalnya di nasional tentunya tadi kan ada SNI, ada eco-label dari KLHK mungkin, atau eco-label dari LEI, Lembaga Eco-label Indonesia. Jadi tergantung pasarnya saat ini, masih banyak yang volunteer atau sukarela. Kalau misalnya kita ekspor ke negara-negara maju seperti Eropa, di Eropa misalnya mereka meminta Rainforest Alliance atau UTS yang sekarang udah bergabung jadi satu standar tertentu, atau standar-standar lainnya ya, yang kalau misalnya kayu ada FSC, Forestry Council, atau PEFC, atau SFI, banyak sekali standar atau eco-label. Pada dasarnya saya nggak bisa bilang semua sama, tapi komponen utamanya sih memang kalau produk yang kita kelola itu biasanya menyasar memastikan adanya pengelolaan lingkungan yang baik, kemudian masyarakat juga terbantu, biasanya bisa memenuhi standar di pasar yang ada. Begitu. Gimana Maratik dari jawaban Pak Fitrian? Apakah sudah cukup? Atau ada pertanyaan lagi dari yang lain, bisa banget langsung komen aja ya. Ya Pak, bisnis-bisnis hijau yang sekarang lagi lagi happening itu apa sih Pak, yang lagi gencar-gencarnya sekarang? Iya, yang gencar sih kalau kita ngelihat dari komoditas yang ada, tapi ini biasanya sebelum COVID ya, dengan masa COVID kayak gini memang ada perubahan-perubahan perilaku dan kemudian juga permintaan pasar. Kalau sebelum COVID yang lagi booming kopi misalnya, terutama kopi single origin Arabica, tapi juga Robusta disukai oleh banyak pasar di dunia juga. Jadi sekarang kalau teman-teman tahu, permintaan konsumen itu baik dalam negeri maupun luar negeri kayak kopi itu naik terus, tapi masalahnya atau tantangannya produksinya kita itu nurun ya, produksi begini sedangkan permintaan seperti ini. Jadi sangat-sangat dikhawatirkan kalau kita nggak melakukan apapun, terutama investasi sustainable trade, pada gilirannya kita jadi pengimpor kopi nantinya ke depan. Jadi mungkin hanya beberapa toko atau beberapa ini yang bisa menyediakan kopi kita sendiri gitu. Nah, itu juga satu tantangan. Kenapa kita harus masuk ke sustainable trade? Salah satunya itu. Kedua, kakao misalnya juga, coklat kan lumayan menarik. Cuman kita punya kapasitas produksi saat ini di dalam negeri itu sekitar untuk ekspor dan juga dalam negeri 600.000 ton. Tapi kita bisa hanya memproduksi sekitar 250.000 ton kurang lebih ya setelah setahun. Nah ini kan gapnya ternyata kita harus import. Kita lumayan sedih melihat hal-hal seperti ini. Bukan berarti impor dan ekspor nggak boleh ya, tapi kita harus lihat bahwa permintaan pasar naik, skala produksi juga naik, tapi pemasokannya nggak seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Belum buah, kita sama-sama dengan mitra, misalnya dengan Java Fresh ada diskusi waktu itu, ternyata buah-buah yang ada di Eropa, di Amerika segala macam, ketika ngomong buah tropis, banyak yang nggak kenal buah Indonesia. Ketika ngomongin mangga, Thailand. Ketika ngomongin manggis juga dari mana, atau Thailand. Nah, buah-buah Indonesia yang lebih banyak kaya variasinya nggak ada. Dan itu pasar tertentu sebenarnya. Jadi bukan hanya kita sebangga dengan rendang ya, karena ada chef dari UK menarik, tapi juga buah-buahan itu juga menarik gitu kan. Dan jangan-jangan banyak sekali teman-teman kita sekarang juga nggak ngerti banyak mengenai buah-buahan tropis kita sendiri. Tapi banyak buah-buahan seperti apel, bukan apel Malang ya, apel-apel dari luar yang kita tahu dan sebagainya. Ini sebenarnya ini
gap yang bisa diisi oleh siapapun pelaku bisnis saat ini ya. Tapi ketika COVID, ada beberapa produk yang naik, tapi ada beberapa produk yang turun. Jadi dari pengalaman kita dengan mitra, misalnya produk yang naik adalah produk yang berkaitan dengan kesehatan. Madu misalnya, dari beberapa mitra itu naik 5 kali lipat itu permintaannya. Jadi lumayan menarik. Tapi apakah setelah COVID menarik, saya nggak tahu. Tapi ketika masa COVID, madu, jahe, dan sebagainya itu lumayan diminta, dinikmati atau diinginkan pasar. Tapi yang produk-produk ekspor itu banyak yang jatuh karena ekspornya anjlok kan, karena demand-nya anjlok. Udang, kepiting, hasil ikan, dan sebagainya. Minimal dalam waktu rentang awal 3 bulan itu susah diekspor. Tapi nggak tahu nanti ketika recover apakah seperti itu apa enggak, kita harus lihat lagi. Oke Pak. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya dari Dila Delvi. Pak, apakah sistem di IDH mirip seperti investasi green bond? Apa perbedaannya? Sistem kita ada, kalau kita ngomong investasi ada beberapa skema. Skema pertama tentunya kita kombinasikan dengan yang tadi saya bilang blended finance. Blended finance adalah di mana investasi komersial digabungkan dengan investasi non komersial. Atau blended finance yang lain adalah bagaimana investasi yang perbankan biasanya hanya ngelihat profit ya dengan interest rate atau suku bunga yang 14% untuk pengembalian dan sebagainya, dan itu suka berat kan buat petani karena mereka ingin perbankan dan sebagainya untuk mereka ingin melihat merefleksikan resiko sehingga suku bunganya tinggi. Nah kita bilang gini, kalau misalnya di pengelolaan atau replanting atau penanaman suatu komoditas atau suatu komoditas perkebunan atau pertanian itu membutuhkan waktu 10 tahun, 15 tahun misalnya, karena harvestnya baru ada di tahun keempat atau tahun kelima, berarti kan buat investor risiko awal di 4 atau 5 tahun awal kan tinggi ya, apalagi kalau nggak berbuah, apalagi kalau gagal. Nah dengan itu misalnya kita kombinasikan, jadi mitra-mitra pembiayaan kita bersedia untuk jadi first loss guarantee, jadi menggaransi bahwa kalau ada kegagalan di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, mereka lah yang kemudian uangnya diambil. Jadi skemanya misalnya gini, mitra kita yang kita sebut fund, tadi ada Green Fund, ada Farmfeed Fund, dan sebagainya, itu di tahun pertama mereka cover 100%, di tahun kedua mereka cover 75%, 25% perbankan, di tahun ketiga 50%, mereka 50% perbankan, di tahun keempat 25%, 75% perbankan, karena dengan asumsi sudah ada hasil atau sudah ada buahnya, gitu kan, sudah bisa dipanen. Dan seterusnya tahun kelima dan berikutnya, itu 100% komersial perbankan. Nah ini menjadi menarik karena dengan blended finance ini risiko menjadi lebih rendah. Nah dengan Oh iya maaf ya teman-teman, ini sepertinya Pak Fitrian lagi kurang bagus itu. Pak, kedengeran nggak? Tadi kepotong Pak. Sinyalnya yang lagi ya, tadi sebelumnya. Ya, jadi untuk yang bond ini kita lagi diskusi dengan beberapa pihak, di mana memang capital investment di awal itu menjadi penting, karena kalau nggak ada capital investment susah kan intervensi-intervensi tadi. Jadi kita lagi mencoba mensuturkan beberapa pembiayaan termasuk green bond. Ada pembicaraan dengan beberapa pihak terkait, perbankan maupun non-perbankan, untuk mendorong green bond ini. Dan ini sesuatu yang menarik, karena green bond ini kita bisa arahkan untuk tadi kan, membantu beberapa rantai pasok, sekaligus juga memastikan lewat safeguard-nya ada dampak lingkungan yang positif atau dampak ke masyarakat yang positif. Jadi bisa kita gabungkan sih sistem di kita, dan memang kita sudah eksplorasi dengan green bond atau bond-bond seperti ini. Pak, yang bisa lewat IDEA itu apa cuma korporasi, bank, atau bisa individual, Pak? Kita sebisa mungkin sih nggak individual, karena memang skala ekonominya biasanya individual, kecuali kaya banget ya. Skala ekonominya individual itu kecil. Jadi contohnya gini, kalau kita punya teman-teman yang kerja di perbankan atau kerja di sektor investasi, mereka bilang, saya tuh kata mereka nih ya, mau investasi $1 juta, $10 juta, $1 juta, pusingnya sama gitu kan.
kendala-kendala yang dihadapi lumayan sama. Jadi buat mereka bagusnya kalau memang ada skala ekonomi. Nah, kalau memang ada individu-individu atau perusahaan kecil-kecil itu kita coba klasterkan. Nah, klasterkannya bisa dengan konsorsium, contohnya, atau sindikasi kalau perbankan, atau kita klasterkan di daerah misalnya, satu kabupaten atau satu kecamatan, sehingga klaster-klaster ini bisa menghasilkan skala ekonomi. Tentunya proses mengklasterkan ini perlu waktu. Nah, dalam konteks sustainable trade, tantangan utamanya adalah bisa nggak kita punya kesabaran untuk terlibat dalam investasi ini sama-sama, karena nggak bisa tuh hasilnya besok jadi setelah kita investasikan. Nah, ini yang memang sangat-sangat beratnya biasanya di situ. Jadi kesabaran, berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang risikonya mungkin ada dan lumayan besar, tapi mau coba trial dulu dan sebagainya. Tapi ada beberapa mitra kita yang melakukan ini dan lumayan berhasil gitu kan. Jadi nggak usah takut-takut juga sih sebenarnya. Pak, ayo buat yang teman-teman kalau nanya lagi bisa komentar ya. Itu ada pertanyaan kayaknya dari siapa? Denia ya? Oh iya, udah Pak, tadi saya udah. Oh udah. Sip. Gimana? Ya, ini suatu yayasan yang seperti menghubungkan antara investor dengan para petani untuk trade. Iya, jadi buat kita tuh bertindak bisa menjadi beberapa hal. Convener atau tadi mempertemukan istilahnya antara petani atau produsen lah ya, gampangnya produsen kan bukan hanya petani, produsen dengan kemudian pembelinya dan kemudian juga dengan investornya. Tapi bukan hanya menghubungkan, kami juga bisa jadi co-investor. Jadi kami juga bersedia untuk melakukan co-investasi untuk memastikan transformasi atau perubahan yang ada itu bisa dilakukan. Dan terakhir, kami juga mendorong pengembangan model-model inovasi untuk pembiayaan. Jadi dengan mitra kami dan sebagainya, kita menggodok pembiayaan yang ada sehingga apapun yang dilakukan itu bisa lebih bertransformasi, bisa menghasilkan lebih produktif, bisa lebih dampak lingkungannya bisa dicapai dan sebagainya. Jadi ada 3 hal tadi, convener, kemudian co-investor, dan juga inovatif financing design and model. Oke Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk para pelaku usaha yang baru memulai usahanya dan untuk para teman-teman yang mau mengembangkan dan menyebarkan tentang green business ini Pak. Sebenarnya hanya beberapa hal. Yang pertama, kita harus mengerti permintaan atau keinginan dari pasar ya. Karena kebanyakan yang memulai kemudian salah adalah mulainya dari supply gitu kan. Jangan sampai kita memproduksi bakso, ternyata kiri kanan kita udah produksi bakso gitu kan. Jadi nggak ada ininya. Jadi apa sih permintaan pasar, dan kemudian kita tahu competitive advantage-nya apa gitu kan. Kalau kita mau masuk ke sustainable trade, kemudian kita tahu juga kapasitas kita seperti apa. Kalau nggak bisa mencakup produsen yang lumayan banyak, kita mulai dari klaster-klaster tertentu. Ada beberapa teman yang mulai dengan klaster misalnya dekat-dekat mereka, Bogor kah, di Sukabumi kah, di Jawa kah, dan sebagainya. Nggak apa-apa, itu juga sebagai testing awal, prototype awal. Kemudian habis itu kita melihat apa saja sih yang bisa kita capai dengan tidak hanya membeli. Kalau membeli itu kan biasa, tapi bedanya dengan trade yang biasa, sustainable trade ini membeli dan juga berkontribusi dalam memastikan investasinya bisa lebih berlanjut, mentransformasi rantai pasok yang ada. Jadi gimana petani bisa dibantu, apakah dari budidaya pertanian atau perkebunan yang lebih baik, apa saja yang bisa dilakukan, gapnya seperti apa, akses pembiayaan ke depannya seperti apa, dan sebagainya. Tapi kita harus memulai dulu memang. Nah, memulai ini kita lihat dari pasar, gapnya seperti apa, model bisnis seperti apa, langsung bisa kita kemudian buat misalnya. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya, Mas, untuk sesi kali ini, terima kasih ya Pak. Saya mau sebentar lagi sesinya mau habis dan
Terima kasih untuk semuanya yang udah nonton dan ngasih pertanyaan. Nanti satu orang akan mendapatkan voucher dari Voya Studio. Ditunggu ya. Terus terima kasih Pak Fitrian sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng Klinomik. Maaf kalau saya baru pertama kali jadi volunteer di Klinomik ini, jadi host di IG Live-nya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan terima kasih juga kepada media partner kita seperti paprikaliving.com, Wukir Sagara, dan juga greeners.co. Terima kasih sudah meramaikan acara Cuan Lestari Talks ini. Nah, minggu depan juga ada Cuan Lestari Talks sesi 2, yaitu bersama Rubah Kertas. Tanggal, kalian bisa banget nonton IG Live-nya tanggal hari Selasa, tanggal 1 Agustus, jam 4 waktu Indonesia Barat. Nanti ada notifikasi di IG story-nya Klinomik dan bisa aktifkan reminder IG live-nya ya. Ditunggu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Makasih juga teman-teman semua. Makasih Klinomik. Sukses semua. Bye. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum.